Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harni Suprikatin, mahasiswa S1 Kebidanan Ngudi Waluyo dengan NIM 157222006. Kepada yang terhormat Ibu Ketua, Ibu Isri Nasifah Sarjana Sains Ilmu Terapan Magister Kebidanan. Kepada yang terhormat penguji 1 Ibu Heni Setiawati Sarjana Sains Ilmu Terapan Magister Kesehatan. Kepada yang terhormat penguji 2 Ibu Rini Susanti Sarjana Sains Ilmu Terapan Magister Kesehatan. Mohon izin, kami akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Deskripsi Resiko Rujukan Kehamilan di Puskesmas Manggar, Balikpapan tahun 2023. Latar belakang dari penelitian ini yaitu angka kematian ibu yang tinggi merupakan salah satunya disebabkan karena kehamilan dan persalinan. Karena ibu hamil merupakan kelompok rawan baik pada trimester 1, trimester 2, dan 3 terhadap resiko kehamilan dan berdampak pada persalinan. Sehingga ibu hamil yang memiliki resiko tinggi pada kehamilan harus dirujuk. Data Puskesmas Manggar tahun 2023 sebanyak 79 ibu hamil yang dirujuk dari Puskesmas. Tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan umumnya adalah mengetahui deskripsi kasus rujukan ibu hamil di Puskesmas Manggar tahun 2023. Sedangkan tujuan khususnya yaitu 1. Mendeskripsikan kasus rujukan kehamilan pada trimester 1 di Puskesmas Manggar Balikpapan tahun 2023. Yang kedua, mendeskripsikan kasus rujukan kehamilan pada trimester 2 di Puskesmas Manggar Balikpapan tahun 2023. Yang ketiga, mendeskripsikan kasus rujukan kehamilan pada trimester 3 di Puskesmas Manggar Balikpapan tahun 2023. Metode penelitian ini yaitu jenis penelitiannya adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Tempat dan waktu penelitiannya yaitu dilaksanakan di Puskesmas Manggar Balikpapan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2023. Populasi dan sampel penelitiannya yaitu seluruh rujukan ibu hamil pada trimester 1, 2, 3 yang tercatat di Puskesmas Manggar Balikpapan sebanyak 79 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sejumlah 79 orang. Instrumen dari penelitiannya yaitu menggunakan data buku register rujukan kehamilan. Metode penelitiannya, definisi operasionalnya yaitu variabelnya adalah rujukan kehamilan resiko tinggi. Definisi operasionalnya adalah suatu keadaan ibu yang tercatat di buku register ibu hamil dengan resiko kehamilan, yaitu pada trimester 1 sebanyak 4 orang, pada trimester kedua sebanyak 5 orang, dan trimester ketiga sebanyak 70 orang. Alat ukurnya menggunakan buku register rujukan ibu hamil. Hasil ukurnya yaitu 1, pada trimester 1, resiko rujukan pada ibu hamil trimester 1 adalah abortus dan KET. Yang kedua, trimester kedua, risiko rujukan pada ibu hamil trimester kedua adalah PE dan gemeli. Yang ketiga, pada trimester 3, risiko rujukan pada ibu hamil trimester ketiga yaitu KPD dan PE. Skala ukurnya yaitu ordinal. Analisa datanya, distribusi frekuensi, populasi sama dengan frekuensi dibagi sigma sampel dikali 100%. Hasil dari penelitiannya, karakteristik respondennya
berdasarkan pendidikan, yaitu pada tabel berdasarkan hasil penelitian dari 79 ibu hamil yang dirujuk sebagian besar yaitu 38 orang atau persentasenya 48,1%, tingkat pendidikannya adalah SMA. 23 orang dengan presentasi 29,1%, tingkat pendidikannya SMP. Dan 18 orang dengan presentasi 22,8%, tingkat pendidikannya adalah diploma atau S1. Karakteristik responden dari pekerjaan berdasarkan tabel di sini hasil penelitiannya dari 79 ibu hamil yang dirujuk sebagian besar yaitu 43 orang dengan persentase 54,4% adalah tidak bekerja atau ibu rumah tangga. 15 orang dengan persentase 19% adalah PNS, 12 orang dengan persentase 15,2% adalah wira swasta, dan 9 orang dengan persentase 11,4% bekerja sebagai honorer. Deskripsi faktor rujukan ibu hamil. Resiko rujukan kehamilan ibu hamil trimester 1. Pada tabel rujukan hamil trimester 1 yang disebabkan oleh abortus, frekuensinya 3 orang dengan presentasi 75%. Pada trimester 1 dengan KIT atau kehamilan ektopik terganggu, frekuensinya 1, presentasinya 25%. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 4 orang ibu hamil trimester 1 dirujuk, di mana sebagian besar ibu hamil dirujuk adalah kasus abortus, yaitu 3 orang dengan persentase 75%. Dan pada kasus KET sebanyak 1 orang dengan persentase 25%. Yang kedua, rujukan kehamilan ibu hamil trimester kedua. Pada trimester kedua, penyebab rujukannya adalah gemeli dengan frekuensi 3 dengan persentase 60%. Yang kedua, dengan preeklamsi, yaitu sebanyak 2 orang dengan persentase 40%. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar ibu hamil dirujuk pada kehamilan trimester kedua, yaitu sebanyak 3 orang dengan persentase 60% pada kasus gemeli, dan 2 orang dengan persentase 40% pada kasus preeklamsi. Hasil penelitian, deskripsi faktor resiko rujukan ibu hamil. Pada resiko rujukan kehamilan ibu hamil trimester ketiga, yaitu pada trimester ketiga preeklamsi dengan frekuensi 14, yaitu 20, persentasenya 20%. Ketuban pecah dini atau KPD frekuensinya sebanyak 22 dengan presentasi 31,4%. Dengan letak sungsang atau letak lintang dengan frekuensi 13 dengan presentasi 18,6%. Dengan CPD sebanyak 1 dengan presentasi 1,4%, IUGR 1 orang dengan presentasi 1,4%, dengan HIV reaktif 1 orang dengan presentasi 1,4%. Dengan kasus filis positif, frekuensinya 1 orang dengan presentasi 1,4%, dengan plasenta previa frekuensinya 1 orang dengan presentasi 1,4%, post-death 3 orang dengan presentasi 4,3%, dengan HRP 5, yaitu dengan presentasi 7,1%. Jadi jumlah keseluruhan
ibu hamil yang dirujuk dengan trimester ketiga sebanyak 70 orang. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat sebagian besar ibu hamil dirujuk pada trimester 3, yaitu sebanyak 70 orang, dirujuk ke rumah sakit dengan indikasi pecah ketuban atau KPD sebanyak 22 orang, kasus preeklamsi banyak 14 orang, kasus letak sungsang atau letak lintang sebanyak 13 orang, dengan HBsAg sebanyak 8 orang, 5 orang dengan HRP, 3 orang dengan postdet, dan masing-masing satu kasus pada CPD, IgR, HIV reaktif, sifilis positif, dan plasenta previa. Berdasarkan hasil pembahasan kami, yaitu deskripsi kasus rujukan kehamilan pada trimester 1 di Puskesmas Manggar Balikpapan tahun 2023 adalah berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa trimester 1 jumlah rujukan pada ibu hamil trimester 1 adalah abortus, yaitu 3 orang dengan presentasi 75% dan KET sebanyak 1 orang dengan presentasi 25%. Berdasarkan data penelitian, ibu yang mengalami abortus sebagian besar berumur di atas 35 tahun. Hal ini sesuai dengan teori dari Winyosastro tahun 2019 yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya abortus adalah usia di atas 35 tahun. Selain itu dapat disebabkan juga dari jumlah paritas yang tinggi, yaitu paritas di atas 3. Juga mempengaruhi angka kejadian abortus. Ibu hamil yang dirujuk ada yang karena KET. Kehamilan ektopik terganggu adalah suatu kehamilan di mana hasil dari implantasi dan maturasi konsepsi berada di luar rongga endometrium yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian janin. Berdasarkan hasil penelitian, ibu hamil dengan KET berusia di atas 35 tahun. Kejadian kehamilan ektopik adalah meningkat seiring dengan bertambahnya usia ibu. Usia di atas 35 tahun menjadi faktor risiko yang signifikan. Pembahasan yang kedua yaitu deskripsi kasus rujukan kehamilan pada trimester kedua di Puskesmas Manggar Balikpapan tahun 2023 adalah hasil yang dirujuk dari trimester kedua, yaitu 5 orang ibu hamil yang dirujuk ke rumah sakit disebabkan karena adanya gemeli, yaitu sebanyak 3 orang dengan presentasi 60%, dan 2 orang disebabkan karena preeklamsi, yaitu sebanyak 2 orang dengan presentasi 40%. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data ibu hamil gemeli memiliki usia reproduksi sehat, tetapi dengan adanya grande multi dan primiparitas, faktor resiko yang dimiliki selanjutnya adalah grande multi. Ibu pernah hamil dan melahirkan 4 kali atau lebih. Karena ibu sering melahirkan, maka kemungkinan akan banyak ditemui keadaan seperti kesehatan terganggu, kekendoran pada dinding rahim. Faktor gemeli memiliki resiko persalinan preterm. Kehamilan ganda dan atau kehamilan kembar adalah kehamilan dengan 2 janin atau lebih, menurut Manuaba tahun 2018. Pembahasan yang ketiga yaitu deskripsi kasus rujukan kehamilan pada trimester ketiga di Puskesmas Manggar Balikpapan tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh sebanyak 70 orang ibu hamil dirujuk ke rumah sakit disebabkan karena adanya KPD atau ketuban pecah sebelum waktunya sebanyak 22 orang. 15 orang 21,4% preeklamsi dan letak sungsang 13 orang dengan presentasi 18,6% dan 8 orang dengan HBsAg positif dengan presentasi 11,4%.
Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan rujukan ibu hamil resiko tinggi disebabkan karena adanya ketuban pecah dini. Apabila dilihat dari data menunjukkan ibu rujukan dengan KPD hampir seluruhnya adalah multiparitas dan grande multi. Menurut Manuaba tahun 2018 menjelaskan bahwa kemungkinan terjadinya KPD karena proses pembukaan serviks lebih cepat daripada nulipara, sehingga dapat terjadi pecahnya ketuban lebih dini. Data penelitian juga menemukan bahwa KPD pada rujukan resiko tinggi memiliki usia di atas 35 tahun. Menurut Manuaba tahun 2018 menjelaskan, pada umur di atas 35 tahun, keadaan otot-otot dasar panggul tidak lagi elastik, sehingga mudah terjadi penyulit atau komplikasi, seperti serviks mudah berdilatasi, sehingga dapat menyebabkan pembukaan serviks terlalu dini, sehingga dengan mudahnya terjadi ketuban pecah dini. Selain itu, kejadian KBD pada ibu dilihat dari data menunjukkan sebagian besar ibu menderita preeklamsi. Menurut Manuaba tahun 2018 yang menyatakan bahwa akibat preeklamsi yang utama adalah vasokonstriksi arterial yang menyebabkan kenaikan tekanan darah dan menurunnya pasokan pasokan darah yang efektif pada banyak organ serta jaringan tubuh, termasuk plasenta. Plasenta dapat mengalami infak sehingga membatasi jumlah oksigen dan nutrien yang tersedia bagi bayi. Retardasi pertumbuhan intrauteri dapat terjadi dan keadaan hipoksia dapat membuat janin tidak mampu untuk menahan stres persalinan yang normal yang dapat menyebabkan ketuban pecah dini. Dari Dari ini dapat disimpulkan, yaitu satu, deskripsi kasus rujukan kehamilan pada trimester 1 di Puskesmas Manggar Balikpapan tahun 2023 sebagian besar adalah abortus, yaitu sebanyak 75%. Yang kedua, mendeskripsikan kasus rujukan kehamilan pada trimester 2 di Puskesmas Manggar Balikpapan tahun 2023 sebagian besar adalah gemeli, yaitu dengan persentase 60%. Yang ketiga, mendeskripsikan kasus rujukan kehamilan pada trimester ketiga di Puskesmas Manggar Balikpapan tahun 2023 sebagian besar adalah ketuban pecah dini, yaitu sebanyak 31,4%. Di sini dapat eh, peneliti saran, yaitu bagi peneliti dapat memahami bagaimana faktor risiko ibu hamil, rujukan, dan memberikan informasi kepada ibu hamil khususnya agar melakukan deteksi dini selama kehamilan. Yang kedua, penelitian selanjutnya, peneliti yang akan datang dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan mengambil populasi yang berbeda, sampel yang lebih besar, dan desain penelitian yang berbeda. Bagi Puskesmas Manggar, Puskesmas dapat membuat program kebijakan screening untuk ibu hamil sehingga dapat terjaring ibu hamil dengan memberikan edukasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi kebijakan untuk mencegah faktor kehamilan risiko tinggi. Puskesmas lebih meningkatkan pengawasan terhadap ibu hamil dan menggiatkan ANC agar dapat mendeteksi dini faktor risiko kehamilan. Demikian yang dapat kami sajikan kepada Ibu penguji dan Ibu pembimbing. Mohon saran dan masukannya. Eh, eh, me- Mengingat kami masih belajar, jadi banyak sekali kekurangan-kekurangan. Eh, untuk itu kami mohon tambahannya demi demi hasil yang terbaik lagi untuk penelitian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.